Rahasia Don Juan, bukan taktik tapi asumsi tentang diri. Video ini buat panjenengan para pria yang ingin memiliki daya tarik dan karisma sejati bagi wanita. Para sedulur, legenda Don Juan adalah kisah abadi tentang daya tarik yang tak tertahankan, tentang gairah dan penaklukan ratusan wanita. Sosok yang pertama kali muncul dalam literatur Spanyol abad ke-17 ini adalah seorang bangsawan muda yang tidak kenal takut dan sangat menyukai wanita. Dia adalah legenda playboy sepanjang masa. Wes pokoknya legend lah. Panjenengan para pria mestinya wes ngerti orang ini ya. Banyak orang melihat Don Juan sebagai ahli taktik rayuan. Namun saya melihatnya dari sudut kekuatan ilmu pikiran, yaitu hukum asumsi Neville Goddard. Rahasia Don Juan bagi saya bukanlah pada apa yang dia lakukan, melainkan apa yang dia yakini secara mutlak tentang dirinya sendiri dan tentang wanita. Don Juan adalah manifestasi sempurna dari seseorang yang hidup dan bertindak dari asumsi hasil akhir yang sudah terpenuhi, atau istilahnya the wish fulfilled. Dalam hal ini, Don Juan punya asumsi bahwa dia adalah magnet universal, maksudnya magnet untuk para wanita, yang tidak mungkin tertolak. Neville Goddard mengajarkan bahwa panjenengan adalah pencipta realitas panjenengan sendiri. Don Juan, meskipun tidak mempelajari ajaran Neville, secara naluriah menjalankan prinsip Neville ini. Dia mengasumsikan kedaulatan penuh atas dunianya. Jadi rahasia utama Don Juan terletak pada self-concept atau konsep diri yang radikal. Dia tidak pernah memasuki interaksi dengan wanita dengan pertanyaan, wanita ini akan menyukaiku enggak ya? Atau apakah aku cukup baik bagi dia? Enggak pernah begitu. Don Juan itu enggak pernah begitu. Tetapi Don Juan pastinya berasumsi seperti ini. Misalnya ya, ini bahasa saya. Aku adalah pengejawatan dari daya tarik sejati. Kedatanganku adalah hadiah dan keinginanku adalah perintah. Setiap wanita di hadapanku sudah secara naluriah dan alamiah tertarik padaku. Nah, itu mantap banget kan? Asumsi ini menghilangkan setiap jejak yang disebut neediness atau rasa butuh atau ketergantungan atau ngarep ya. Energi ini memancar keluar dalam rupa ketenangan, kepastian, kemudian karisma. Yang ketiganya akan membuat wanita merasa aman, terpesona, dan akhirnya kelepek-kelepek. Wanita itu tertarik pada kepastian, dan Don Juan memancarkan kepastian mutlak. Sementara itu, Mas Neville Goddard mengajarkan bahwa orang lain dalam hidup kita sebetulnya hanyalah cerminan dari asumsi kita tentang mereka. Demikian pula bagi Don Juan tentunya. Ia tidak pernah melihat wanita sebagai individu yang harus diyakinkan. Nggak perlu itu. Nggak perlu meyakinkan para wanita itu. Karena Don Juan sendiri sudah merasa orang lain ya, para wanita itu pasti akan kelepek-kelepek ketika bertemu dengan saya. Jadi dia mengasumsikan bahwa wanita di hadapannya adalah individu yang menghargai dirinya, tertarik pada kepastiannya, dan sangat responsif terhadap kehadirannya. Itu keyakinan diri Don Juan. Don Juan tidak pernah merayu. Dia hanya menyatakan dan bertindak sesuai dengan keyakinan bahwa wanita tersebut pasti sudah menyukainya. Ini memicu apa yang disebut sebagai bridge of incident, ya, jembatan kejadian, di mana wanita akan mulai bertindak sesuai dengan asumsi batin Don Juan sendiri. Wanita akan tertarik, mendengarkan, dan merespon secara positif, dan itu pasti. Lalu bagaimana dengan panjenengan? Para pria, terutama para jombloan ya, dapat meniru keadaan kesadaran Don Juan, tetapi tanpa meniru moralnya. Karena moral Pak Don Juan itu memang bejat banget ya. Panjenengan tak kasih tahu ya, Don Juan itu sudah macari 200 wanita, meniduri 200 wanita sepanjang hidupnya. Edan moral. Jadi panjenengan kalau tahu ilmu ini, ya silahkan dipakai untuk hal-hal baik. Jangan seperti Don Juan ya, ambil satu saja dipakai seumur hidup sebagai istri yang sah, yang panjenengan cintai. Nah, panjenengan di sini bisa menggunakan tekniknya Pak Don Juan ini, yang dalam konteks Neville disebut sebagai self-concept. Don Juan pasti selalu tahu bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan sebelum dia bertindak. Ini adalah teknik SATS yang dilakukan secara sadar. Ya, SATS
state akin to sleep. Seorang Don Juan modern, barangkali panjenengan nanti, akan menggunakan imajinasi sebelum tidur, kondisi SATS, pas krip-krip arep bablas turu malam itu ya. Kemudian pas kondisi SATS ini panjenengan merasakan, memvisualisasikan, mengimajinasikan adegan-adegan batin yang menyiratkan suksesnya interaksi panjenengan dengan wanita. Jadi Don Juan tidak membayangkan dirinya merencanakan rayuan. Itu namanya mengintimidasi. Itu namanya trik, ngetrik, nggak benar ya. Don Juan akan membayangkan dan merasakan tepukan tulus di bahu dari seorang kawan yang berkata misalnya, "Hei kawan, aku sungguh takjub. Betapa mudahnya semua wanita tertarik kepadamu. Kamu benar-benar punya magic." Nah, begitu. Jadi panjenengan mesti mengembangkan rasa kebanggaan, kelayakan, dan pengakuan atas daya tarik alami panjenengan, seperti halnya seorang Don Juan. Lakukan sampai panjenengan tertidur dalam perasaan itu. Lakukan setiap malam berulang-ulang dengan perasaan rileks, hati gembira, dan penuh keyakinan. Dalam praktek hukum asumsi Neville Goddard, ada istilah yang dinamakan monolog atau self-talk, yaitu bicara dengan diri sendiri. Bukan grundel ya, tapi ngomong positif. Dan ketahuilah bahwa monolog internal Don Juan adalah yang paling berbahaya, tetapi sekaligus paling efektif. Dia tidak akan pernah membiarkan keraguan atau kritik memasuki pikirannya. Jadi monolog Don Juan kurang lebih demikian, sesuai dengan bahasa saya. Aku adalah yang terbaik. Aku menciptakan daya tarik dimanapun aku berada. Nah, panjenengan gunakan monolog internal seperti itu untuk menghancurkan kritik diri dan membangun citra diri sebagai pria yang tenang, pria berwibawa, dan magnetis. Setiap kali ada keraguan sebelum mendekati seseorang, ganti segera dengan afirmasi. Aku adalah hadiah yang berharga untuk para wanita. Kehadiranku akan sangat menyenangkan bagi para wanita. Panjenengan paham nggak? Kalau belum paham, tulis di kolom komentar. Nanti Pak Lang akan jawab. Nah, selanjutnya kita sampai pada inti dari aura Don Juan, yaitu tindakan yang selaras. Inilah inti aura Don Juan. Karena dia sudah yakin akan hasil akhirnya, dia tidak terikat pada hasilnya. Don Juan tidak terburu-buru, dia santai banget. Dia tidak mengejar, karena dia tahu pasti wanita tertarik. Jadi dia membiarkan wanita itu datang kepadanya secara energi. Ketika dia bicara, dia santai, fokus pada momen saat itu, dan menikmati dirinya sendiri. Benar-benar nyaman, oh pokoknya tenang banget lah. Tenang, damai, luar biasa, seperti seorang diplomat ulung. Ada satu prinsip prosedur, bahwa pria paling menarik adalah pria yang paling nyaman dengan dirinya sendiri. Nah, panjenengan pegang prinsip ini. Kenyamanan ini datang dari keyakinan bahwa hasil akhir yang diinginkan sudah dijamin. Pelepasan keterikatan inilah yang membuat wanita merasa tertantang, penasaran, tertarik, dan pada akhirnya justru akan mengejar-ngejar panjenengan. Kalau wanitanya banyak, ya mereka akan bertempur habis-habisan satu sama lain, saling jegal-jegalan untuk mendapatkan panjenengan. Panjenengan itu kayak trofi bergilir aja ya, rebutan kompetisi. Prosedur selanjutnya saya akan memberikan kata-kata tentang pentingnya batasan dan etika. Ini juga penting ya. Meskipun prinsip Neville ini sangat kuat, kita harus memisahkan teknik kesadaran dari tindakan moral Don Juan. Tadi kan saya sudah bilang kalau moralnya Don Juan itu bejat ya. Tindakannya tepat, bagus, tetapi secara moral bejat. Panjenengan dapat mengadopsi asumsi kedaulatan diri Don Juan ini, tapi jangan menyontoh semangat playboy-nya itu, jangan. 200 wanita ditiduri, wedian kan itu. Anak RT dipacari, anak bakul pecel dipacari, anak yang mbok rondo dadapan dipacari, anak yang artis dipacari, anak dalang dipacari, pocong wadon dipacari, demit wadon dipacari, wewe wadon dipacari, kabeh dipacari dan semua itu takluk. Ya ini saking hebatnya si Don Juan ini. Jadi bukan itu ya tujuan Pak Lang menampilkan ilmu Don Juan ini untuk panjenengan. Panjenengan harus ubah asumsinya Don Juan. Aku adalah penakluk para wanita. Jangan, tapi diubah menjadi aku adalah pembawa kedamaian, kebahagiaan, dan nilai-nilai hidup yang mendalam. Kehadiranku adalah pengalaman positif bagi siapapun yang berinteraksi denganku.
Nah, ini kan luhur, ya luhur. Perkara akhirnya wanita tergila-gila yaitu sebagai bonus panjenengan saja. Dengan asumsi seperti itu, panjenengan menarik bukan hanya daya tarik sesaat, tapi koneksi yang menghargai integritas dan nilai diri panjenengan yang merupakan daya tarik paling berkelanjutan. Lain dari itu, panjenengan harus mengubah fokus dari menerima menjadi memberi. Tahu nggak, Don Juan itu fokusnya hanya pada menerima pengakuan. Pria yang magnetis sejati fokusnya pada memberi pengalaman positif, berbagi cinta, bukan mendapatkan cinta, tapi berbagi cinta. Jadi asumsikan bahwa panjenengan memberi nilai pada setiap interaksi. Nilai hidup ya, humor ya, kegembiraan itu kan nilai. Kecerdasan panjenengan yang sangat membantu orang-orang di sekitar Anda untuk berkembang, nah itu kan nilai hidup. Rasa hormat dan perhatian yang ketika panjenengan beroperasi dari asumsi kelimpahan, bahwa panjenengan memiliki banyak hal untuk ditawarkan, wanita akan merespon dengan keinginan untuk menerima dan membalas nilai tersebut dengan cara yang jauh berlipat-lipat. Nah, itulah jatuh cinta. Nah, kemudian ini adalah bagian penutup dari video ini. Prosedur kisah Don Juan memberi kita pelajaran berharga dari Neville Goddard. Keyakinan tanpa batas adalah karisma terkuat di alam semesta. Don Juan tidak lahir dengan keberanian, tetapi dia mengasumsikan keberanian itu. Dan akibatnya dunia harus tunduk, para wanita harus tunduk. Dia tidak mencari validasi, dia memancarkan validasi diri, dan otomatis wanita tertarik pada cahayanya. Jadi untuk menjadi pria yang keren dan menarik, atau istilahnya Don Juan versi modern, tapi Don Juan yang punya etika, Don Juan yang punya moral. Beberapa hal yang perlu Anda kerjakan. Satu, tetapkan asumsi ini. Yakni secara absolut katakan, aku adalah pria yang diinginkan, berharga dan menarik bagi wanita. Nomor dua, rasakan kedaulatan. Panjenengan latih imajinasi, terutama kondisi SAT ya, state akin to sleep, untuk merasakan pengakuan atas daya tarik panjenengan. Sampai perasaan ini sungguh-sungguh menjadi kebenaran internal panjenengan. Jadi panjenengan yakin banget memang apa ya sudah merasa aku menarik. Yang ketiga, hidup tanpa keterikatan pada hasil. Bertindaklah panjenengan ya dari ketenangan dan kepastian. Jangan mengejar-ngejar perempuan, nikmati momen demi momen. Karena panjenengan tahu hasilnya sudah pasti, ya kan? Kalau panjenengan mengejar-ngejar berarti itu nggak pasti. Dengan menguasai asumsi internal panjenengan seperti ini, panjenengan tidak lagi perlu trik rayuan, nggak perlu buku trik mencari pacar, nggak perlu lagi. Trik mendapatkan kekasih, nggak perlu lagi. Panjenengan akan menjadi magnet alami, dan dunia panjenengan, termasuk para wanita, akan bergerak ke arah panjenengan. Ya, hati-hati. Panjenengan akan dikerubuti teman-teman sekantor kalau panjenengan pegawai. Panjenengan akan dikerubuti teman-teman wanita sekampus kalau panjenengan mahasiswa. Rasa no, rasa no, rasa no. Salam seger waras.